Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak para pengurus Masjid Al-Bayan, kami hormati Bapak Direktur, para Wakil Direktur, dan yang kami muliakan para jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri di mimbar ini sesuatu banget. Ya, Bapak Ibu ya. Ada kekhawatiran sebenarnya. Kekhawatirannya berapa banyak di antara kita yang berdiri di sini yang membicarakan tentang kebaikan, tapi kita tidak pernah mengevaluasi apakah yang kita omongan itu kita lakukan atau tidak. Makanya saya bilang sesuatu banget. Sesuatu itu sebenarnya kekhawatiran. Kekhawatiran apa yang saya omongin ini tidak pernah saya laksanakan. Sehingga nanti ada cap munafik pada diri kita. Bapak Ibu ngomong doang, tidak pernah dilaksanakan. Nah, ini kekhawatiran saya. Makanya saya bilang sesuatu banget. Berdiri di hadapan Bapak-bapak yang saya yakin dari sisi ilmu agamanya itu jauh di atas kita rata-rata. Di sini ada Pak Noda, ada Pak Kakak, yang kita tahu ilmu agamanya itu tinggi. Jadi mohon maaf kalau seumpamanya apa yang saya sampaikan ini sedikit melenceng atau apa gitu, tolong maaf ya Bapak-bapak. Nah, karena kebetulan hari ini saya sebagai wajar luar bidang keuangan, tentunya nggak jauh-jauh ngomongnya dari uang. Tapi hubungan uang ini sebenarnya ibadah juga. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di Politeknik Negeri Lurus Mawe ini sudah berdiri lembaga pengumpul zakat. Dan alhamdulillah di bulan April itu kita sudah mulai memotong zakat untuk 3 bulan, Januari sampai Maret. Ada terkumpul kalau saya tidak salah itu sekitar 37 juta untuk 3 bulan. Berarti per bulannya baru 11 juta. Baru 11 juta. Dari sekitar 80 orang. Saya sudah hitung pegawai negeri kita itu sekitar 500-an, kita bilang aja 500. Sementara yang sudah bergabung dalam pembayaran zakat ini baru sekitar 80 orang. Jadi belum sampai 20%. Kalau kita bilang, berarti kalau 20% itu kan berarti kan 100 orang. Jadi belum sampai Bapak Ibu, belum sampai 20%. Uang yang terkumpul itu baru 11 juta per bulan, 37, 11 atau 12 juta. 37 juta untuk 3 bulan. Potensi zakat dari seluruh PNS yang ada di sini itu sekitar dari pembayaran gaji untuk tim dan satgas itu sekitar 4 juta Bapak Ibu per bulan. 4 miliar. Jadi kalau kita asumsikan 2,5% dari 4 miliar itu ada sekitar 100 juta per bulan yang mestinya bisa dikumpulkan dari infak zakat. Ada sekitar 100 juta. Tapi apa yang terjadi, kita baru bisa mengumpulkan 11 juta. Baru 11% dari 100 juta. Kecil sekali Bapak Ibu. Kecil sekali. Baru 11%. Nah, mumpung ini kesempatan di bulan Ramadan, kebetulan saya dikasih kesempatan berdiri di sini, saya kembali lagi mengimbau kepada Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai orang yang zakatnya dikumpulkan di unit kita, itu kami mengimbau sekali lagi untuk segera mendaftar. Karena
zakat ini bertujuan untuk, kata ahli agama, untuk mencuci harta kita, untuk mensucikan harta kita. Jadi ini gambaran masih kecilnya. Nah, tujuan zakat ini kita kumpulkan untuk apa? Kita sudah sepakat dengan basis kota bahwa tidak semua yang kita kumpulkan itu akan disetorkan ke sana. Itu akan dikorok oleh tim basisnya kita. Kita sudah merencanakan beberapa program, termasuk untuk beasiswa mahasiswa untuk orang-orang miskin di sekitar kita yang ada di sini. Jadi bukan lari kemana-mana uangnya Bapak Ibu, itu untuk kita juga. Nah, kita yang membayar zakatnya dan yang menikmati zakatnya juga orang-orang di sekitar kita. Karena memang yang dianjurkan kita bersedekah itu orang yang terdekat dengan kita, bukan orang yang jauh. Nah, itu sekilas tentang zakat Bapak Ibu. Untuk tausiah hari ini saya tidak akan masuk ke dalam konteks bulan Ramadan, karena saya yakin dan tahu pasti banyak ustaz sesudah sholat subuh, sebelum sholat tarawih dan macam sholat lainnya pasti sudah banyak membahas masalah tentang puasa di bulan Ramadan ini. Jadi saya tidak akan masuk ke situ. Mungkin topik yang akan saya bahas ini agak lain, bukan lain, maksudnya aneh enggak ya? Tapi mungkin jarang saja dibahas. Ya. Ada satu riwayat yang akan saya ceritakan di sini, ada dua. Saya bacakan, kebetulan saya bawa HP, maaf kalau saya baca. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Rasulullah SAW. Lalu Arab Badui itu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal apa yang jika aku lakukan, aku dapat masuk surga." Jadi Arab tadi bertanya kepada Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal apa yang kalau aku lakukan itu aku bisa masuk surga. Banyak kita dengar dari penceramah, orang Arab Badui ini orangnya sangat cerdik, orangnya cerdik ya. Jadi konotasinya itu sering dianggap negatif orang Arab Badui ini. Tapi ada satu orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya beramal, saya bisa masuk surga. Amal apa aja? Ya? Lalu Rasulullah menjawab, engkau menyembah Allah semata, tidak melakukan kesyirikan, mengerjakan sholat wajib, puasa di bulan Ramadan, dan zakat yang wajib. Jadi 3 dari rukun Islam, sholat, puasa, zakat. 2-nya lagi hanya kepada Allah kita bergantung semata, tidak melakukan kesyirikan. Lalu yang kedua, ada satu riwayat, ada seorang sahabat ketemu sama Rasulullah. Lalu sahabat itu mengenakan sebuah gelang dari kuningan. Lalu Rasulullah bertanya, kamu pakai apa? Ini bahasanya bahasa saya ya, terjemahkan bahasa saya. Lalu ditanyakan, kamu pakai apa? Saya pakai gelang. Untuk apa itu? Lalu si sahabat itu bilang, ini untuk kesehatan. Ini untuk kesehatan, biar menambah kekuatan. Lalu Rasulullah berkata, lepaskan gelang itu, karena gelang itu tidak akan menambah kekuatanmu, malah akan melemahkanmu. Dan jika kamu mati saat kamu masih menggunakan gelang itu, maka kamu akan rugi selama-lamanya. Saya garis bawahi, rugi selama-lamanya. Ini sahabat Rasulullah yang tidak tahu bahwa mengenakan gelang itu dilarang. Orang mula kita yang bukan sahabat Rasul. Nah, di sini ada 2 kata kunci yang mau saya garis bawahi, yaitu kata syirik.
Kalau seumpamanya kesyirikan itu kita lakukan secara terang-terangan, kita tahu Bapak Ibu, Bapak, kita sering melihat ya, potong kepala kerbau, kalau ada pembangunan masjid, pembangunan jembatan, tangan kepala kerbau, tujuannya apa? Biar supaya jembatannya atau pembangunannya lancar. Sering ya Bapak Ibu ya, kita lakukan sesajian ke lautan biar supaya lautnya tenang. Kita adakan kenduri bumi biar supaya panennya berhasil. Ini syirik-syirik akbar yang kita tahu hukumnya bagaimana. Tapi yang lebih menakutkan sebenarnya adalah perbuatan syirik tapi kita tidak tahu bahwa itu syirik. Ini yang paling berbahaya. Melihat hadis yang disampaikan tadi bahwa seorang sahabat tidak tahu bahwa dia sudah melakukan kesyirikan. Tapi kata Rasulullah, jika kamu mati dalam keadaan masih memegang itu, maka kamu akan rugi selama-lamanya. Artinya apa? Tidak ada kata maaf untuk syirik, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ini bahayanya. Baik yang sengaja maupun tidak disengaja, tidak ada kata maaf. Sebelum Anda tobat, sebelum mati, maka dosa tobat itu akan Anda bawa. Tidak ada ampunan untuk dosa syirik. Allah akan ampuni dosa di bawah syirik yang dia kehendaki, tapi tidak untuk syirik. Makanya untuk itu hati-hati sekali. Ada satu doa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mencegah kita dari perbuatan ini. Karena itu tadi, Anda tahu bahwa itu syirik, Anda berdosa. Anda tidak tahu syirik, Anda juga berdosa. Mungkin ada orang bilang, saya melakukan kesalahan Pak. Anda tahu kalau itu salah? Enggak, ya udah dimaafkan. Anda minta ampun, Anda dimaafkan. Tapi kalau Anda melakukan syirik, tapi Anda tidak tahu, itu tetap saja kena. Nah, ada suatu doa yang diajarkan Rasulullah agar kita bisa terhindar dari yang namanya dosa syirik. Saya bacakan, mungkin nanti bisa saya share kalau Anda mau minta. Oke. Doanya ini gampang dan pendek. Saya bacakan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau saya terjemahkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu dari yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak tahu. Jelas Bapak Ibu? Dari doa ini kita tahu. Kalau kita tidak tahu bahwa kita melakukan syirik, wajib juga kita melakukan istighfar. Wajib juga kita melakukan taubat. Makanya doa ini tidak masuk di masyarakat. Doa kita berlindung dari kesyirikan ini, saya jarang dengar ada orang membaca. Jadi ini hanya share saja kepada Bapak Ibu. Jadi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika lima la a'lam wa astaghfiruka lima. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau kita tahu, kita berlindung. Kalau kita tidak tahu, kita istighfar. Karena itu tadi, dosa syirik baik Anda tahu maupun Anda tidak tahu, selama kita belum bertobat, maka kerugian yang kita alami selama-lamanya. Sudah 7 menit? Masa saya nomornya lihat? Belum. Ya, itu sebenarnya lebih kepada muhasabah diri sendiri ya, bukan untuk mengajari Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti ada juga yang mengetahui doa ini. Yang berikutnya, yang paling penting lagi mau saya sampaikan, pentingnya menjaga lisan. Alhamdulillah, biasanya kalau bulan Ramadan ini, saya nggak tahu apakah karena lapar atau memang karena
ketakwaannya yang meningkat, jumlah omongan yang beredar di masyarakat kampus kita ini agak menurun. Ya, jadi mungkin karena saya itulah nggak tahu apakah karena lapar atau memang ketakwaan yang meningkat. Harapannya karena ketakwaan yang meningkat, maka perkataan-perkataan yang tidak penting itu tidak keluar dari mulut kita. Gimana Pak Yul? Nanti. Nah, jadi kembali lagi kami mengimbau kepada Bapak dan untuk saya sendiri untuk menjaga lisan. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu, saya di bidang 2. Di bidang 2 ini salah satu tugas tupoksinya itu adalah di bidang SDM. Di bidang SDM. Jadi kalau koordinator kepegawaian itu sudah masuk ke ruangan saya, itu biasanya kita bicarain orang. Maaf Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah ini mungkin boleh dikasih nasihat ke saya nanti Pak Nurdan atau Pak Fatah. Apakah yang saya lakukan ini dosa atau enggak? Karena pasti begitu kita masuk, Pak si A belum ngisi ini, itu pasti berarti si A, si B belum ngisi tukin, si C serdosnya bermasalah, Pak si D udah sekian bulan nggak pernah masuk. Kalau koordinator sudah masuk, pasti kita bicarakan masalah orang. Tapi saya berharap, dan saya juga minta ampun kalau memang itu salah. Harapan saya, apa yang saya omongin itu adalah pekerjaan demi sama seperti orang seperti polisi ya Bapak Ibu ya, nangkep orang kan padahal orangnya belum bersalah, tapi pada saat dia menginterogasi dia berbicara seolah-olah orang itu sudah bersalah, karena memang tujuannya itu gitu, memang mau cari salah, bukan maksudnya mencari salah itu dalam tanda negatif ya, hanya untuk mengorek keterangan. Dia harus mengkondisikan bahwa orang itu memang bersalah. Polisi katanya seperti itu gitu. Nah, saya di bidang SDM juga sering membicarakan Bapak Ibu gitu. Ada orangnya di sini mungkin gitu. Jadi untuk ini saya minta maaf sebelumnya. Bukan maksud saya membicarakan Bapak Ibu di ruangan saya itu untuk mencari-cari kejelekan Bapak Ibu gitu, bukan. Tapi lebih kepada kondisinya bagaimana kita bisa dibilang memperbaiki, nggak bisa juga karena itu karakter. Tapi bisa mencari solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu lakukan selama ini di kampus. Jadi kalau Bapak Ibu namanya tersebut oleh mulut saya minta maaf, tapi tidak ada maksud saya untuk mencari aib atau membuka aib Bapak Ibu. Murni pembicaraan itu adalah pekerjaan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya pikir biar supaya tidak berpanjang lebar, saya padakan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika dalam penyampaian hari ini ada kata-kata saya yang keluar dari kaidah keagamaan. Itu murni karena memang ilmu agama saya yang rendah, bukan ilmu agama saya yang rendah. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian. Pada Allah saya mohon ampun, dan pada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Bila kita mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.